Jadi SellerKit itu adalah salah satu produknya Seller, di mana Seller ini bertindak sebagai konektor antara website atau di apps yang udah kalian buat ke Web3 Wallet. Malam semua, kita kembali lagi di sesi kelima kali ini, List Bootcamp Explita Bangsa Academy. Nah, kali ini kita kehadiran tamu lagi dari timnya Seller. Dan timnya Seller, ini ada Bro Ian Saputra yang akan ngebawain materi hari ini, yaitu Integrate Seller Kit to Smart Contract ya. Dan jangan lupa penggunaan Seller Kit di front end itu adalah wajib untuk sebagai salah satu requirement dari List Builders Challenge Round One Hackathon. Jadi maksudnya kayak belajar, jangan lupa ikutin supaya kalian bisa ngerti tentang seller kit dan juga cara integrasiin ke smart contract kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya mungkin bisa persilahkan Bro Ian langsung untuk bawain materinya. Ya, halo semuanya, selamat malam. Ya, thank you juga buat Mas Jason dan Pelita Bangsa Akademi. Jadi ya, seperti agenda hari ini ya, kita akan integrasikan frontend yang udah teman-teman buat mungkin dari sisi sebelumnya, itu ke smart contract dengan menggunakan Seller Kit. Ya, mungkin perkenalan sedikit, nama saya Ian sebagai frontend lead di Seller. Ya, kalau misalnya teman-teman mau follow sosial media, sudah disertakan di layar. Dan juga kalau misalnya teman-teman perlu pertanyaan mengenai Seller Kit ataupun lebih ke technical seller, bisa langsung reach di Telegram, username-nya @iansr, atau bisa langsung ke Discord-nya Peta Bangsa juga. Ya mungkin kalau misalnya yang ada yang ketinggalan di sesi tambahan kemarin ya, sempat di situ juga sempat saya share sedikit tentang Seller Kit. Jadi untuk merefresh lagi kembali apa itu Seller Kit. Jadi Seller Kit itu adalah salah satu produknya Seller, di mana Seller ini bertindak sebagai konektor antara website atau di apps yang udah kalian buat ke Web3 Wallet. Jadi kalau misalnya ada yang pernah dengar Connectkit, Kit, atau bahkan pernah coba keduanya, kurang lebih SellerKit mirip dengan Connectkit dan RainbowKit. Nah, bedanya kalau SellerKit ini keintegrasi langsung dengan Seller Ecosystem, dan juga SellerKit ini mempunyai social login yang mana itu bisa memberikan experience yang lebih bagus kepada user. Jadi kalau misalnya user selama ini misal user belum terlalu paham nih dengan Web3, mereka kan tidak terlalu paham dengan apa itu MetaMask dan juga wallet yang lainnya. Ya mereka bisa langsung login ke Web3 atau di apps itu menggunakan social login seperti Google, email, dan juga social login lainnya seperti Telegram dan seperti itu. Ini ada beberapa link-linknya untuk sellernya sendiri. Mungkin saya akan langsung share di chat aja ya, biar nanti kita sama-sama buka. Ya, seperti itu. Kemudian untuk session kali ini, sebenarnya kita akan sama run through step by step cara 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 installnya. Kemudian bagaimana caranya kita integrasi langsung ke frontend yang sudah dibuat. Ya, mungkin untuk sebelum kita lanjut, kita make sure kemarin harusnya udah deploy smart contract ya, daripada di sesi sebelumnya itu kan harusnya ada ngoding smart contract ya. Nah, harusnya itu di make sure udah ke deploy, dan juga teman-teman harus follow up yang kemarin udah apa udah dibuat juga. Nah, ini optional ya untuk yang lainnya, biar makin ramai aja. Oke, kemudian untuk GitHub-nya harusnya reponya sama seperti yang sudah, cuman mungkin bisa langsung di branch smart contract integrasi itu, codingan yang udah ibaratnya udah terintegrasi dengan SellerKit-nya, tapi nanti kita sama-sama akan run through satu persatu, step by step. Oke, mungkin yang pertama kita akan masuk ke dashboardnya Seller dulu. Jadi di sini kita akan sama-sama membuat organization dan juga projectnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya akun di dashboard.seller.co, teman-teman bisa membuat akun, bisa menggunakan Gmail, email, ataupun bisa juga langsung connect ke wallet langsung. Nah, ketika teman-teman login, nanti itu akan diarahkan untuk membuat organisasi, bisa langsung ke organization-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau langsung upload logonya pun juga bisa. Ini saya langsung aja, kita sama-sama ini ya, run through. Jadi langsung aja login, terserah ya. Sini saya coba login lewat akun Google saya.
kita bikin profilnya ya. Oke. Nah, di sini saya sebenarnya udah ada beberapa project, tapi kalau misalnya teman-teman, sekali lagi teman-teman kalau misalnya mau apa, baru banget buat akun, akan langsung diarahkan untuk buat organisasi, dan juga organization name-nya, dan kalau misalnya ada referral code bisa dimasukin juga. Nah, di sini tadi saya udah buat organisasi, namanya List Bootcamp. Nah, nanti kalau misalnya udah create dan buat organization, ntar ada projectnya harus dibuat juga. Jadi ketika membuat project, itu make sure teman-teman pilih yang embedded wallet dan kit. Jadi ya untuk pakai Seller Kit, harus pilih yang bagian embedded wallet dan Seller Kit. Begitu. Oke, kalau sudah, em, teman-teman nanti bisa langsung akan masuk ke apa, dashboard dari projectnya. Nah, di dalam dashboard ini ya by default nanti projectnya akan create di environment development atau sandbox. Nah, jadi kalau untuk sekarang kan kita kan interaksinya ke list Sepolia ya, otomatis testnet, dan itu kalau di seller dia pakai environment development. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat udah mau go mainnet gitu kan, list list mainnet, bisa langsung deploy aja ke production seperti itu. Nah, ini mungkin kita atur sedikit ya tentang dashboardnya. Di sini ada menu overview-nya dan juga ada user management-nya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ada usernya, ntar langsung masuk nih, akan muncul di sini. Kemudian di service-nya kita akan mengkonfigurasi kitnya di bagian service dan ke embedded wallet. Nah, di embedded wallet ini teman-teman bisa konfigurasi beberapa hal. Di antaranya itu kalau misalnya pengen enable social login seperti Google dan yang lainnya, itu bisa langsung di toggle on aja. Nah, di sini mungkin saya langsung kasih contoh, kita mau enable social login Google. Jadi langsung ke service embedded wallet, terus di tab wallet, ntar ada apa, toggle on off Google-nya dinyalain aja. Dan di bagian origin config, maaf, di OAuth config, teman-teman juga harus masukin client ID dari Google-nya nih, kalau misalnya memang mau di enable gitu. Nah, setelah dapetinnya, nanti bisa follow nanti yang bagian kalau misalnya kita ke Kit, terus setup authentication, ntar ada link menuju how to configure Google Auth. Nah, nanti di follow aja step by step-nya. Saya kasih linknya di chat ya. Nah, kalau udah follow step by step-nya, nanti akan ada namanya Google Client ID. Nah, kalau udah didapetin Google Client ID-nya, nanti langsung dimasukin ke sini, dan kemudian bisa di-save konfigurasinya. Nah, selain itu yang tidak kalah penting juga itu kita harus mengkonfigurasi origin-nya. Nah, kenapa kita harus konfigurasi origin ini? Karena API keys atau misalnya ya app ID yang akan kita pakai nanti itu kan sifatnya public ya, dan aplikasi yang kita buat itu bersifat client side. Nah, otomatis client ID-nya atau app ID-nya itu akan ke expose di browser gitu. Nah, untuk mencegah app ID kita digunakan oleh orang lain, itu kita harus allow list, mengallow di mana aja nih kita kita bisa allow untuk app ID-nya dipakai. Kayak gitu. Nah, contoh mungkin kalau untuk aplikasi um, website kita nanti localhost 5173 gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada custom port, boleh tambahin sesuai dengan port masing-masing. Nah, kalau misalnya nanti kemudian hari udah ke deploy ke misalnya, maaf, udah ke deploy ke apa, ke Vercel atau yang lainnya, dan ada domainnya, bisa tambahin juga, misal kita tambahin website saya sendiri kayak gitu ya. Bisa langsung di save. Oke, kalau misalnya wallet udah config Google, udah config outnya juga, udah config originnya, mungkin langsung ke step by step untuk instalasi kitnya. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan, mungkin terlalu cepat atau gimana? Oke, harusnya aman ya. Oke, kalau misalnya udah aman, ya teman-teman bisa clone kembali project frontend-nya. Harusnya GitHub-nya udah di-share ya sama Pelita Bangsa, dan harusnya teman-teman udah membuat juga projectnya. Teman-teman kalau misalnya memulai dari nol boleh, terus tapi kalau misalnya mau
mau langsung versi apa yang sudah ke integrasinya dan mau langsung contoh bisa ke branch smart contract integration seperti itu. Lalu kita langsung bisa menginstal Solar SDK-nya. Teman-teman bisa pilih package manager apa aja yang teman-teman punya, yang teman-teman pakai. Nah, di sini saya pakainya npm aja. Jadi tinggal copy aja dari tutorialnya. Nah, di sini sebenarnya dibutuhkan beberapa package seperti WACMI, VM, dan juga Tamstack jQuery. Jadi kenapa ini dibutuhkan? Jadi sebenarnya SellerKit itu dibuat on top of WACMI gitu. Nah, dan WACMI sendiri ini juga butuh beberapa dependensi seperti VM dan juga jQuery. Jadi kita harus menginstal semuanya agar SellerKit-nya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, di sini karena saya sudah install, oke. Yang saya sudah install bisa dilihat langsung mungkin di paket JSON-nya ya. Ada untuk fontnya cukup ya, untuk fontnya kelihatan ya dari script-nya. Aman, aman. Ya, ya bisa dilihat ini udah ada seller kit-nya, udah ada apa WACMI-nya dan juga VM-nya. Nah, setelah itu kalau misalnya udah keinstall semua, kalian bisa bisa membuat file di dalam folder SRC. Sebenarnya namanya bebas, cuman di sini saya kasih nama provider biar lebih gampang diingat aja. Seperti itu. Dan kemudian bisa sebenarnya langsung copy aja dari apa tutorial ini. Dan pasti copy juga langsung udah include seller app ID-nya. Jadi teman-teman hanya perlu configure wallet connect project ID-nya aja. Dan untuk dapetin wallet connect project ID pun sebenarnya tidak terlalu susah ya. Tinggal ke Reown, harusnya Reown.com. Saya kasih linknya reown.com. Ntar langsung login aja, start building. Sini karena kebetulan saya udah punya akun, jadi nanti teman-teman bisa buat project baru lagi, bisa create, kasih nama projectnya, homepage URL-nya bisa diisi, dan nanti project ID-nya bisa di copy gitu, bisa di copy dan nanti akan ditaruh di sini Wallet Connect project ID. Nah, jadi karena saya pakai INV, jadi saya taruh di INV. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai INV nggak apa-apa, nanti tinggal masukin di sini aja, misal ID di sini, terus nanti project ID di sini. Itu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai INV pun bisa. Mungkin kalau kalau lebih gampangnya langsung di hardcode aja ya kan. Seperti ini misalnya, saya udah ada project ID-nya dan juga ada Wallet Connect project ID-nya. Oke, seperti itu. Ya, untuk config-nya sendiri seperti ini. Jadi make sure untuk INV-nya sandbox biar kita bisa berinteraksi dengan network dari Lix Sepolia atau testnetnya Sepolia, list seperti itu. Dan jangan lupa untuk chain-nya di CD Sepolia itu bisa diambil dari package VM/chain seperti itu. Kalau misalnya mau tambahin chain lain juga bisa seperti misalnya Polygon misalnya. Polygon Mumbai gitu, Amoy gitu kan. Mau ditambahin di sini juga nanti bisa di switch gitu. Tapi ya karena kita pakai list Sepolia sekarang, kita pakainya list aja. Oke, sampai situ untuk ini providernya dulu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu atau ada yang kesulitan sampai sini? Bisa Teman ya. sambil lihat chatnya. Ya, gimana? Bisa sambil lihat chatnya mungkin. Chatnya? Ya, sepertinya belum ada ya. Pertanyaan ini masih out of topic. Ya, oke. Seharusnya aman ya. Oke, kalau sudah di ini providernya, ini bisa langsung copy aja ya dari ini ya, dari Sala Dashboard. Jadi langsung copy aja, taruh di sini, situ udah beres seperti itu. Segampang itu. Nah, kalau providernya udah, teman-teman bisa langsung ke file main.tsx. Nah, nanti bisa di wrap apa komponen app-nya dengan web3 provider yang kita udah buat tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Agar nanti apa fungsi-fungsi seller kit-nya dan juga integrasi ke smart contract-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Ini jangan lupa ya. Kalau udah mungkin kita bisa langsung running project-nya sebenarnya di npm run dev. Sebenarnya di sini saya udah ini sih running project-nya dari tadi. Ya, nanti untuk project-nya kurang lebih seperti ini ya. Di sini semua datanya itu udah diambil dari on-chain. Jadi kebetulan smart contract-nya juga udah saya deploy, udah saya buat programnya dan juga apa menambahkan sedikit fun lah seperti itu.
Mungkin untuk memulai integrasinya, kita yang paling pertama itu harus apa mengkonek walletnya dulu ya. Jadi untuk melakukannya itu kita bisa ke Navbar dulu. Kan sebelumnya di Navbar itu ada tombol connect wallet ya. Nah, um, SellerKit sendiri sebenarnya ada beberapa cara untuk memunculkan connect modal ini ataupun meredirect user ke apa ke login modalnya. Yang pertama itu bisa langsung pakai connect buttonnya seperti ini, connect button seperti ini. Tapi ini untuk stylenya itu semua bawaan dari seller, jadi teman nggak bisa custom. Nanti connect buttonnya seperti ini gitu. Nah, atau kalau misalnya case-nya seperti ini, berarti kita harus pakai connect button atau button yang custom gitu. Nah, untuk melakukannya kita bisa pakai connect button custom gitu seperti ini, dan juga kita bisa untuk return sendiri dia tuh function function children gitu ya. Jadi mungkin untuk seperti ini. Jadi untuk membuatnya mungkin seperti ini ya. Jadi kita gini dulu, bikin dummy arrow function dulu, kemudian bisa langsung return buttonnya ya. Return seperti ini. Nah, nanti untuk kelasnya untuk stylenya kita nanti teman-teman bisa sesuaikan seperti itu. Dan juga di sini juga ada disediakan beberapa props seperti misalnya open connect modal, open connect modal. Kemudian ada connect sendiri, ada status dia is connected atau tidak seperti itu. Seperti ini. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti di sini ada pengecekan gitu. Jadi kalau misalnya dia statusnya belum connect, jadi if is not connected, lalu kita akan munculin tombol connect walletnya. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu ya selain itu berarti otomatis dia akan connect. Ketika dia connect, maka kita akan harusnya ini di sini saya sebenarnya ada saya buat custom button sendiri ya. Nah, di mana di sini akan menerima props address, address, dan tab-nya ini addressnya bisa diambil dari VM tuh, tab of address. Sebenarnya sih dia cuma nge-wrap seperti ini ya. Jadi dia tuh tabnya akan seperti ini kalau misalnya tab custom address lah. Itu tabnya akan kayak gini. Jadi kalau misalnya di tab strip itu namanya ini string literal kalau nggak salah. Jadi selain bisa untuk variabel, bisa juga untuk nge-declare type seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bikin misalnya lihat address misalnya, ini kan. Kalau misalnya kita masukin tabnya custom address, terus kita isi sembarang gitu ya, dia sebenarnya akan ada protes. Dia sebenarnya akan ada protes karena tabnya nggak sesuai dengan ini. Jadi harus ada 0x-nya lah. Nah, itulah sedikit apa ya insight lah. Seperti ketika udah connect, otomatis kita akan mendapatkan addressnya dari account address, dan juga kita ingin memperoleh, saya coba contohkan. Kita ingin kita ingin tahu juga seberapa banyak sih balance IDRX dari si usernya seperti itu. Nah, sorry salah. Harusnya yang untuk tunggu OTP 4. Nah, seperti ini udah ada balance-nya. Nah, jadi di sini kita pertama kali mengkoneksikan phone kita ke smart contract langsung seperti itu. Jadi di sini saya sudah ada ini file namanya constant. Teman bisa lihat juga di codingannya atau mau create langsung juga bisa. Jadi di dalam constant ini ada beberapa variabel, ada 2 variabel, yaitu ada IDRX Sepolia. Nah, ini adalah alamat address dari token IDRX yang sudah teman-teman punya dan juga di airdrop kemarin ya. Harusnya udah ada beberapa ini ya, harusnya udah dapat semua ya airdrop dari IDRX-nya. Jadi di situ udah ada saya udah taruh variable dari IDRX Sepolianya dan juga dan nanti kontrak address-nya. Jadi misalnya teman udah deploy smart contract-nya, nanti bisa dimasukin di sini untuk address yang udah di deploy-nya. Link airdrop-nya harusnya ini ya, nanti harusnya ke Mas Jason ya nanti bisa di provide. Yes. Ya, seperti itu ya Mas. Jadi info dikit untuk airdrop kan ya, airdrop Ya. IDRX ya.
Nah, untuk airdrop itu sebenarnya udah dilakukan 2 batch untuk airdrop dan kita udah share Google Form-nya berkali 2 kali. Bagi yang ketinggalan mungkin nanti kita akan share lagi link Google Form-nya lagi. Nanti kita akan kumpulin dulu orangnya. Nanti mungkin minggu Jumat depan baru kita share lagi, kirim lagi. Jangan khawatir ya, karena ini code-nya juga udah up, jadi teman-teman bisa follow along, follow follow along langsung dari branch yang udah dibuat seperti itu. Oke, langsung lalu jangan lupa untuk dan nanti apa smart contract address yang udah teman-teman deploy kemarin dimasukin juga di sini. Oke, kalau misalnya udah setup, di sini adalah pertama kali kita berinteraksi langsung dengan smart contract atau blockchain. Jadi ya seperti yang kita tahu juga ya, ini kan Ethereum token ini kan bentuknya smart contract juga sebenarnya. Jadi untuk dan juga DRX itu bentuknya ERC20 token. Jadi itu semacam token standar yang ada di Ethereum. Jadi kalau misalnya kayak semacam USDT atau mungkin ada token-token lainnya yang berdiri yang ada di Ethereum Virtual Machine atau EVM itu sebenarnya basicnya ERC20 token. Nah, untuk di sini ada hooks untuk read contract. Maksudnya apa? Jadi kita akan mencoba membaca kontrak. Jadi mungkin pada saat sesi sebelumnya sudah membuat smart contract itu kan ada beberapa fungsi ya, ada beberapa fungsi yang bisa untuk membaca state dari kontraknya dan juga untuk menulis state dari kontraknya seperti itu. Nah, untuk membaca state dari kontraknya itu kita bisa menggunakan hooks namanya use read contract. Nah, hooks ini diambil dari jadi karena kita utilize WACMI jadi kita pakai use read contract dari WACMI-nya. Nah, parameternya apa aja? Yang pertama itu address di sini harus dipastikan adalah address address smart contract yang akan dibaca. Address smart contract yang akan dibaca. Jadi pada case kali ini adalah kita akan membaca nih state dari token EDRX kita. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada ABI. Nah, ABI itu apa? Jadi ABI itu apa ya? Semacam API yang diekspor dari smart contract yang udah kita compile gitu. Jadi dalam API ini sudah di semacam abstraksi gitu ya. Fungsi apa aja yang tersedia dan bisa kita panggil melalui yang bisa kita panggil dari smart contract yang udah di deploy gitu. Nah, RC20 RC20 ABI ini by default ada dari VM langsung, jadi tidak perlu pusing-pusing untuk mencarinya lagi di apa di Explorer gitu. Jadi udah ada RC20 ABI-nya. Nah, di RC20 token sendiri itu ada function namanya balance off. Nah, kalau misalnya teman pakai um, apa VM itu sebenarnya udah ada ini ya, udah ada auto complete-nya gitu ya kalau misalnya. Jadi pakai waktu itu enak banget. Bisa langsung kelihatan ini fungsinya. Jadi kalau misalnya teman-teman pencet kontrol spasi mungkin kalau di Windows nanti bisa muncul auto complete-nya. Nah, fungsi yang kita pakai itu balance off. Jadi ya ini fungsi yang akan dipanggil. Kita akan mencoba memanggil balance dari si addressnya. Nah, di sini kebetulan addressnya adalah address user yang udah login. Nah, gimana tadi itu kan kita udah dapetin dari sini ya. Dari account.address, nanti kita lempar lagi ke sini gitu, address. Nah, kita sebenarnya ini kita pasang address as address, bisa dipasang bisa enggak. Yang penting ininya udah satisfy type dari argumennya gitu. Jadi untuk argumennya ini sendiri dia butuh address. Kalau misalnya kita tidak provide nanti dia akan error gitu ya. Jadi harus ada array of address gitu. Jadi kalau misalnya di Ethereum sendiri itu em, apa ya parameternya itu berbentuk array ya. Kalau misalnya di sini udah di apa di kita akan manggil lewat data sini. Jadi nanti bentuknya sebagai array gitu. Jadi parameter pertamanya adalah address. Nah, query ini sebenarnya optional. Ini tuh bawaan dari apa? Stack query-nya. Jadi di sini saya menambahkan semacam enabled. Jadi query ini hooks ini akan enabled hanya ketika addressnya ada aja gitu kan. Jadi kalau kayak gini kan artinya addressnya apa entah true atau false. Jadi akan di enable ketika dia true aja gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita konsol datanya langsung gitu ya, misalnya balance data gitu ya.
Kemudian kita coba inspect elemen di sini. Ya, kelihatan ya harusnya. Kalau misalnya kita inspect elemen dari hasil konsol ini, sebenarnya dia tuh bentuknya seperti ini. Um, 8, 9, sekian, sekian, N. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah big integer. Jadi, um, di IVM itu sebenarnya angka-angka itu tidak ada yang desimal harusnya. Jadi, misalnya satu satu Ethereum. Jadi di Ethereum itu ada beberapa unit, ada Ethereum itu nilai paling tingginya, maksudnya ya desimal paling tingginya, dan yang terakhir itu ada way gitu. Nah, sebenarnya sama dengan 10 pangkat 18 gitu desimalnya. Dalam token dalam um, token dari di EVM itu ada namanya decimal point. Nah, kalau native token biasanya seperti ETH dan juga yang lainnya, native token itu desimal poinnya 18. Jadi satu ETH itu sama dengan 10 pangkat 18 seperti itu. Nah, kalau untuk EDRX sendiri, dia itu decimal point-nya 2. Jadi kalau misalnya teman-teman hitung di sini, ini kan 89.890 ya. Nah, di sini tuh agak beda. Jadi nolnya ketambahan 2 dikit nih. Jadi ketambahan 2 dikit. Jadi kita harus format value-nya biar bisa match dengan value desimalnya atau value aslinya seperti itu. Jadi untuk memformatnya gitu kita bisa pakai format units. Ini format units bisa diambil dari VM. Nah, format unit ini dia mengkonversikan nilai nilai yang apa ya, nilai mentah dari smart contract itu menjadi yang bisa dapat dibaca yang bisa dapat dibaca dari yang bisa dibaca ke JavaScript gitu kan. Di JavaScript itu kan ada ini ya, ada batas atas integernya. Jadi kalau misalnya kita nilainya besar itu bisa-bisa aplikasi JavaScript ini error karena nilainya terlalu besar. Nah, makanya di JavaScript sekarang itu ada namanya big integer. Nah, nilainya untuk formatnya tuh seperti ini. Jadi kita masukin dulu datanya. Datanya kan tadi bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Itu big integer atau undefined. Jadi kita ada semacam fallback value-nya gitu lah. Dan juga terakhirnya dimasukin apa decimal point-nya seperti itu. Nah, hasilnya kalau misalnya kita lihat hasilnya langsung, format membuka data. Nah, kalau misalnya kita bandingin nih, nah untuk formatnya itu udah ke format secara secara apa? Secara real gitu ya, udah dikonversi, dan kalau data aslinya itu seperti ini. Jadi data yang asli tadi bentuknya big integer nanti dikonversikan ke string of number gitu lah. Kemudian untuk displaynya ya kita bisa langsung display formatted angka yang udah diformat, kemudian kita konversi ke local string ini biar bisa value-nya terformat gitu lah. Oh, dan juga saya sebenarnya ada buat utility function itu untuk truncate address-nya biar bisa ada ini apa dot di tengahnya gitu. Ya, biar lebih cantik aja. Oke, sepertinya udah lumayan panjang hanya untuk connect button aja. Tapi sampai untuk di step ini mungkin ada yang mau bertanya dulu atau udah oke. Semua token di EVM kita bisa pakai RC20 ya. Iya, jadi semua RC20 yang ada di EVM itu kita bisa pakai langsung ABI dari RC20 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ngedeploy token apa misalnya token token ASIC misalnya kan deploy ke EVM itu kan tipenya ERC20 ya, itu bisa pakai dari sini juga langsung, jadi sama aja kok selamanya manual wrapping-nya ya. Berarti ini insight baru lah bisa karena VM udah sebenarnya ERC20 itu udah standar lah, kecuali mungkin token yang teman-teman deploy itu ada function tambahan baru bisa pakai function yang apa ABI custom lah seperti itu. Jadi sebenarnya itu yang itu udah standarnya, jadi standarnya itu ya seperti ini. Custom chain list kuliah, custom chainnya itu bisa langsung dari ini sih, dari VM/chain gitu, seperti ini. Nanti bisa langsung di apa taruh aja di dalam array of chains-nya itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya chain-nya udah connect, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah kita yang simple-simple dulu nih, yang simple-simple dulu seperti red contract. Jadi di sini mungkin gimana caranya kita mengambil apa mengambil program-program yang udah dibuat sebelumnya. Jadi code-nya itu ada di folder home, di file home.
bisa di views, kemudian home. Nah, di sini sudah ada saya komen. Jadi sama seperti tadi, Jadi kita pakai function user contract karena kita akan maaf, karena kita akan membaca set dari kontrak yang udah di deploy gitu. Nah, bedanya yang tadi yang ini kita membaca kontrak dari ERC20-nya. Nah, yang sedangkan di sini kita akan membaca kontrak dari smart contract yang udah dibuat di sesi sebelumnya tuh. Jadi dan nanti smart contract seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingat kan ada function untuk get out program. Nah, caranya hampir sama, bedanya di parameter aja. Jadi untuk ABI-nya bisa bisa ambil dari dan nanti ABI. Jadi itu saya taruhnya di dalam utils terus ABI. Nah, ini saya dapat dari mana? Jadi pas di bentar, saya coba ambil tulisan dulu. Jadi di list kuliah Polar. Jadi kalau misalnya harusnya kemarin udah di ini ya, Mas Jason ya, udah diajarin, udah di ini ya sampai kita verify smart contract ya harusnya ya. Em, Kemarin, waduh saya rada lupa ya. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab nggak kemarin yang pada pada ikut dari sesi ke berapa? Ketiga dan keempat, apakah sudah diajarkan deploy smart contract dan juga verify? Mungkin bisa tulis di chat. Selagi mereka tulis chat, mungkin bisa lanjut aja, bro. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin belum ada yang sempat deploy smart contract-nya, mungkin bisa pakai smart contract apa address smart contract yang saya tulis di ini ya di chat. Nah, kemudian untuk dapetin ABI-nya itu bisa ke kalau udah di search kontraknya bisa ke bagian tab kontrak, di bagian tab kontrak. Nah, di sini nanti ada tab ABI yang seperti ini. Tab ABI. Nah, nanti teman-teman ini langsung ya copy semuanya seperti ini copy kemudian taruh di utils ABI. Mungkin saya ulang dari awal aja ya kayak gitu. Seperti ini, ekspor dan nanti ABI. Nanti yang dari sini itu yang udah di copy, sisa ditempel aja di sini gitu. Nanti tinggal di save, harusnya nanti auto format. Nah, kepanjangan ini. Harusnya dia akan ke auto format kalau udah di save dan jangan lupa terakhirnya itu ditambahin s-cons. Jadi yang ini penting tambahin s-cons-nya agar nanti apa autocomplete-nya itu bisa terbaca di hooks-nya. Nah, itu untuk ABI-nya. Kemudian yang untuk dapetin program-nya sama kayak yang tadi, tinggal dipanggil function-nya aja. Misalnya get all program gitu kan. Terus address-nya sini, jangan lupa address ini adalah address smart contract yang akan kita panggil. Dalam case ini adalah address dan nantinya. Dan juga ABI-nya juga disesuaikan pakai dan nanti ABI-nya. Jangan lupa use kontraknya ini diimport dari WACMI. Seperti itu. Oke, itu untuk read kontrak dan kalau misalnya teman-teman lihat tabnya ini udah ke define juga langsung dari ABI-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hover tabnya seperti ini jadi ada ID, name, target, description, PIC, status dan lainnya. Itu tabnya udah lengkap semua jadi tidak perlu khawatir ya. Seperti itu. Kemudian untuk displaynya harusnya di situ ada placeholder untuk kartnya ya. Nanti teman-teman bisa bisa ubah aja dari programs ke all programs. Jadi ada pengecekan di sini kalau misalnya program apa total programnya dia 0 bisa tampilin empty state-nya ya. Dan kemudian all programnya langsung di mapping aja gitu. Nah, di sini saya menyesuaikan type programnya itu dari mungkin kalau tidak salah kemarin tuh udah dibuatin semacam store gitu ya, program store dan ada type-nya. Nanti saya sebenarnya menyesuaikan ini aja sih type dari ininya. Jadi untuk type program ini bisa diimpor dari program store yang udah dibuat ya seperti ini program store. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bentuk strukturnya sedemikian rupa seperti ini. Oke, lalu di sini kalau misalnya teman perhatikan kita ada parsing lagi nih untuk allocated dan targetnya. Jadi kalau misalnya kita coba konsol all program seperti ini, nanti kita bisa lihat bentuk datanya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti ini ada allocatednya, dia sama tipenya integer
jadi bikin integer 0, dan juga ada deskripsinya closing yang string biasa ya, tidak perlu ada konversi, dan sebagainya. Dan sini ada nah, targetnya di sini, kalau misalnya kita buka, targetnya 20.000 EtherX. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, itu kan beda ya, kelebihan dua apa? Kelebihan 2 digit. Nah, nanti prosesnya sama juga. Nah, nanti targetnya apa? Targetnya kita bisa konversi lagi melalui format unit seperti itu. Jadi sama kayak step yang tadi, kita format raw unitnya dengan mengambil decimal pointnya 2. Apakah ketika kita melakukan eksekusi sebuah function dikenakan gas fee, jadi selama dia sifatnya read, kita akan dikenakan gas fee. Jadi kalau misalnya mau dilihat dia read atau write, mungkin bisa lihat di smart contract-nya ya, misalnya dan nanti harusnya udah dijelasin sih ya. Tapi kita nge-refresh lagi lah. Jadi harusnya smart contract-nya seperti ini. Jadi selama dia ada public view, seharusnya get kalau misalnya dia external view returns, otomatis ini adalah read operation. Bisa juga langsung dilihat di apa, di explore-nya langsung. Jadi kalau misalnya um, udah ketemu kontraknya, di bagian kontrak kemudian read or write kontrak. Nah, nanti di bagian all ketahuan tuh function mana aja yang sifatnya read dan sifatnya write. Jadi kalau misalnya dia write, tidak akan dikenakan biaya apa, biaya gas fee seperti itu. Cuman di beberapa apa, ini kan kita uh, behind the scene-nya itu dipanggilnya melalui RPC ya. Jadi ada kemungkinan RPC-nya itu kena kena rate limit kalau misalnya kita rate terus-terusan. Jadi mungkin di situ batasnya gitu. SolarKit ini pakai EOE, jadi sama kayak MetaMask. Terus ada yang apakah address dari VM itu adalah address user yang udah connect? Beda. Jadi kalau address itu tipe data ya. Makasih Mas, udah dijawab seperti itu. Oke, lanjut kalau misalnya programnya udah dikonstruk, nanti kita tinggal langsung passing apa propsnya ke dalam program cardnya, seperti itu. Nanti harusnya akan muncul seperti ini. Nah, oke. Nah, sebenarnya begitupun dengan yang lainnya sebenarnya hampir sama. Kayak misalnya eh, kita nge-get manage fund amonnya, kita nge-get program fund-nya itu mirip-mirip semuanya. Kita pakai use rate contract, seperti ini. Jadi ya sifatnya sama aja, cuman em, bedanya ya kita tinggal memanggil beda-beda function gitu kan, kayak gitu. Ya seperti itu untuk create kontrak. Misalnya kita mau get manage fund-nya seperti ini. Dan manage fund juga ini sama karena dia bentuknya raw big integer, jadi kita bisa konversi ke decimal point-nya 2 seperti itu. Sabar habis ini. Oke, itu yang sesi read kontraknya ya, nanti bisa di apa? Bisa diperhatikan langsung untuk yang lainnya juga nanti mungkin ya sedikit tugas juga ya mungkin ya buat teman-teman yang lain ya untuk yang karena kan tadi udah nge-get apa? Nge-get program, kita nge-get balance of address. Nah, nanti untuk sisanya seperti manage fund account dan yang lainnya itu apa ya tugas lah buat teman-temannya gitu. Nah itu dia untuk rate contract. Mungkin dari rate contractnya ada yang mau ditanyain dulu. Oke, harusnya aman ya untuk rate contractnya. Oke, nah ini nih yang mungkin yang paling exciting ya. Itu adalah rate contract. Di mana rate contract itu kita akan melakukan apa ya semacam transaksi ke blockchain-nya. Jadi kalau teman misalnya send either X token ke teman yang lain itu bisa pakai rate contract dan juga misalnya di sini contribute pakai rate contract juga. Nah, mungkin di sini kita akan coba contribute ke pool ya. Jadi kita akan mengkontribut ke manage fund amount-nya. Nah, kalau tidak salah di sini tuh udah ada modalnya ya. Ada modalnya namanya contribute modal. Nah, kita langsung ke sini aja. Di contribute contribute modal ini ada fungsi namanya handle contribute. Oke. Nah, untuk rate contract itu kita bisa pakai hooks namanya use rate contract. Nah, ini use rate contract ini namanya harus apa? Oke, use rate contract. Nah, berbeda dengan use rate contract ini kan kita harus tiap apa? Tiap function kita harus define masing-masing hooksnya.
Nah, untuk create kontrak ini kita bisa ngedefine sebenarnya sekali aja hooks-nya, karena dia sifatnya apa ya, ngepost gitu ya. Jadi kita perlu nge-declare sekali aja user kontraknya, dan ini sama juga diambil dari WACMI. Jadi create kontrak itu sama juga diambil apa dari WACMI. Nah, di sini hal yang pertama sebenarnya kita harus mengapprove dulu sebelum kita contribute, kita approve dulu token kita nih. Jadi sebenarnya kita tidak bisa apa ya, tidak bisa harus apa? Kita tidak bisa mengkirim apa mengallow atau apa begini. Jadi function approve ini sebenarnya kita mengizinkan ke address tertentu untuk memanage token kita. Nah, dalam hal ini kita akan mengallow kontrak dari Danantiri itu untuk nge-spend tokennya kita gitu. Jadi kan kita akan mengirim mengirim token ke apa ke smart account Danantiri itu. Nah, sebelum kirim kita harus allow dulu nih berapa yang bisa kita kirim atau yang akan di-spend sama smart kontraknya. Nah, seperti itu. Jadi untuk smart kontraknya, di sini kan udah ada word contract dan kita bisa apa expose function di user kontraknya. Nah, di sini penggunaannya sebenarnya mirip-mirip sama sama word contract. Bedanya parameternya itu di-define ketika kita akan panggil functionnya di triggernya gitu. Nah, di sini kan ada function triggernya handle approve gitu kan ya. Nah, maka write kontraknya kita panggil di dalam function ini. Nah, karena kita akan berinteraksi ke ERC20 token kita atau IDRX token kita, jadi di dalam standar ERC20 itu ada namanya approve. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, approve itu kita ibaratnya mengizinkan sebuah address atau sebuah kontrak itu untuk, misalnya nih saya kasih siapa nih Mas, saya kasih um, saya izinkan si Budi misalnya untuk kamu bisa um, kamu bisa mengelola apa uang saya sebesar sekian. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada function namanya approve. Nah, seperti tadi kan kita pakai ERC20 ABI-nya dan juga address dari IDRX-nya, dan juga ada function. Nah, function approve ini kalau misalnya kita hover di bagian argumennya, dia ada dua param gitu kan, ada address dan juga value-nya. Kalau misalnya kita lihat lagi kita apa um, control klik gitu kan di API-nya, terus kita search. Yang di bagian function approve ini kan ada input ya, ada input name spender dan juga amount-nya. Tadi spendernya di sini kita targetnya adalah smart contract dari Danantirinya. Jadi kita bisa langsung ambil dari Danantiri address-nya dan juga seberapa banyak sih yang akan kita allow Danantiri ini untuk mengelola token kita. Jadi karena di sini udah ada inputnya, kita langsung aja ambil inputnya. Nah, tadi kan kita ibaratnya memproses dari raw apa data mentah, data angka mentah dari blockchain, agar bisa diproses ke JavaScript. Nah, di sini kebalikannya, kita memproses data dari JavaScript atau data dari Amon ini agar bisa diproses ke blockchain. Nah, kan kalau misalnya kita konsol ini ya, kita konsol apa? Konsol first amount dan juga amonnya. Nah, ini kita komen dulu ya ini biar tidak apa tereksekusi. Nah, kalau misalnya kita masukin amount ini misalnya 10 gitu ya. Bikin 10. Nah, sini kelihatan amount dari JavaScript-nya itu 10 dan juga parse amount-nya sebesar 1000 big integer, 1000 big number lah gitu. Nah, nilai inilah yang akan kita kirim ke blockchain karena ya seperti tadi blockchain itu khusus ERC20 token itu kan ada decimal point-nya ya. Jadi kita harus em, mengalihkannya atau mempangkatkannya ke decimal point tersebut. Jadi ibaratnya di sini tuh misalnya amount. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja kayak kayak amount pangkat em, berapa ya? Pangkat 2 gitu kalau nggak salah. Ya seperti itulah. Dipangkatkan seperti itu. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Nah, ini nilai-nilai yang akan kita kirim di blockchain. Bukan dari raw inputnya, bukan nilai dari input si user gitu ya.
Jadi kita harus parse lagi. Oke, kalau udah dan hasil dari parse unit ini itu big integer, jadi udah sesuai dengan tipe data yang dibutuhkan dari input dari function approve ini. Oke, dari function read contract ini akan menghasilkan sebuah hash. Nah, ini tuh ibarat sebuah hash yang kita akan menunggu hashnya agar bisa diproses ke blockchain. Jadi untuk gambarannya mungkin saya sudah ada apa sudah ada semacam diagram. Nah, seperti ini diagramnya. Jadi menulis data ke blockchain itu flow-nya seperti ini ya. Jadi si user, wallet, bisa dari SelarKit, MetaMask dan lainnya itu akan mengirimkan transaction. Jadi segala macam apa write contract itu dibacanya sebagai transaction. Nah, transaction ini mengirim beberapa data, ada kayak to-nya, apa kemana dia addressnya, dari mana dan segala macamnya sesuai dengan function masing-masingnya. Nah, setelah ini ya transaction datanya ada, kemudian proses sign. Jadi dari data ini kan si user atau wallet akan nge-sign nih transactionnya. Nah, jadilah dia hash seperti ini gitu kan. Nah, kemudian hash ini akan diteruskan lewat JSON RPC nih. JSON RPC itu ibaratnya kayak apa ya? eh, Kayak API-nya kita beriterasi ke blockchain lah seperti itu. Nah, setelah masuk ke RPC akan di broadcast ke masing-masing node dari Ethereum-nya tuh. Jadi kan di broadcast ke masing-masing node Ethereum. Nah, setelah di broadcast dia akan tertahan dulu ke mempoolnya. Jadi semacam kayak kolam gitu, kolam dari transaksi. Nah, kemudian setelah transaksi yang udah ngumpul, cukup, udah penuh misalnya kolamnya, nanti akan di validasi nih sama sama validator atau biasa kita sebut miner. Mungkin kalau miner sudah tidak terlalu asing ya di kita di apa telinga kita gitu kan. Nah, setelah udah di mining atau udah divalidasi oleh validator, baru deh nanti transaksinya difinalisasi dan dimasukin ke blok dan juga state dari smart contract-nya itu ke update seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini flow-nya. Oke, nah setelah tadi hash-nya kita udah dapat, nah di sini ada function namanya wait for transaction receipt. Jadi kita akan menunggu transaksinya diproses gitu. Nah, function ini bisa diambil dari walkme/actions. Jadi function ini sebenarnya bisa teman-teman pakai, bisa enggak, tapi lebih baik dipakai agar apa user experience-nya itu bagus gitu. Jadi ada semacam loading set-nya lah di antara mengirim kontraknya gitu. Nah, ketika misalnya transaksinya udah selesai, baru deh kita munculin feedback ke user gitu. Ya, mungkin langsung kita ke demonya dulu dikit ya. Jadi seperti ini, kita mau allow si Danantiri nge-spend token kita sebanyak 50.000. Satu, satu, dua, tiga. Nah, kita approve. Nah, nanti ada semacam, kalau misalnya teman-teman login menggunakan social account, nanti akan pop-up-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti loginnya lewat MetaMask, nanti pop-up-nya lewat MetaMask. Nah, selanjutnya kita confirm. Ya, kita menunggu ya. Oke, kita menunggu. Nah, baru deh nanti dia muncul approve 50.000 ARX dari sini. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sampai udah kayaknya terlalu panjang, cukup panjang ya untuk function rekontrak ini. Ada lagi, tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya dulu, mungkin dari sisi flow atau mungkin masih ada yang kebingungan. Saya ambil air dulu. Mungkin ada yang masih bingung, ya jangan langsung tulis saja atau langsung open mic. Oke, kalau misalnya belum, mungkin bisa bertanya di akhir ya nanti ya. Oke, itu tadi kontrak yang pertama. Jadi tadi sebelum sebelum kita bisa donate atau contribute, bentar. Itu tadi itu ini yang tadi itu dari Selar sih, dari Selar Kit yang card konfirmasi ini ya. Ini dari Selar, jadi udah built-in dari Selarnya langsung. Jadi tidak perlu buat ini lagi, jadi udah otomatis ada dari Selarnya. Ini hanya muncul ketika loginnya pakai sosial ya, kayak kayak Google atau email gitu. Kalau misalnya loginnya pakai MetaMask,
Harusnya modalnya nggak muncul, tapi munculnya di pop-up MetaMask-nya. Oke, seperti itu. Ya, kalau misalnya belum ada yang bertanya, kita lanjut ke function contribute-nya. Nah, kurang lebih sama. Ya, ada yang opening tadi. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke bagian contribute-nya. Kurang lebih sama seperti yang saya bilang tadi. Kita hanya perlu mendeklarasi satu use word contract. Selebihnya hampir sama. Kita hanya perlu memanggil word contract asing dari hooks ini dan kemudian kita masukin parameternya. Uh, Bedanya di sini kita panggil function dari ERC20 token, yang mana itu IDRX token, memanggil function approve. Nah, bedanya di sini tuh kita panggil fungsi dari smart contract yang udah teman-teman buat tuh. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di apa di Explorer-nya, di sini kan ada untuk gitu ya. Senfan bisa difilter by word-nya. Nah, Senfan ini memerlukan satu gitu ya, tipe integer. Nah, maka kita ABI-nya kita pakai ABI dari Danantiri dan addressnya tentu address dari Danantirinya dan kita memanggil function dari senfan-nya ya seperti ini senfan. Bisa kayak tadi ya, bisa bisa kontrol, nanti bisa kelihatan tuh apa fungsi-fungsinya sesuai ABI-nya. Nah, senfan ini seperti yang tadi saya bilang sama ya kayak tadi ya, kita perlu mengkonversi input dari JavaScript ke nilai yang bisa diproses ke blockchain. Seperti ini misalnya kita nggak nge-parse apa inputnya ke decimal point 2 gitu ya, biar bisa dibaca di blockchainnya. Sisanya sama, flow-nya sama. Nanti dari hasil word contract ini akan desain hasil dari sign-nya bentuk hash, dan hashnya nanti akan diteruskan ke blok ke RPC. Nanti kita bisa tunggu transaksinya sampai selesai. Dan kemudian nanti muncul alert contribute. Ini sedikit demo ya. Ini kan udah, sini kan value-nya kalau kita lihat masih 110 ya. Jadi kalau misalnya saya contribute 1000, 2, 3, 1000, kemudian kita contribute. Nah, modal ini, kata konfirmasi ini munculnya dari, yang masih pertanyaan tadi ya. Kira ini lebih dulu. Oke. Anyway, ini kita contribute. Sampai dari contribute, nanti kita tunggu sampai modalnya muncul. Nah, baru muncul modalnya, muncul apa alertnya. Nah, kalau misalnya kita refresh, um, kita harusnya, nah, fundnya bertambah tuh. Berarti kita udah sukses um, mengubah state dari kontraknya, atau kita sukses nge-read kontraknya seperti itu. Oke, mungkin sebelum lanjut sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin sebelum kita lanjut lagi. Oke. Ya kalau nggak ada, mungkin itu ya dari sisi apa ya, sisi usernya ya, sisi usernya kan kita ada adminnya ya, kalau nggak salah adminnya. Dan ini dari sisi usernya kita udah bisa lihat programnya, kita udah bisa contribute ke poolnya seperti itu. Nah, sekarang dari sisi adminnya nih, kita bisa ke slash admin. Nah, nggak bisa nih muncul. Kenapa? Karena di sisi admin ini saya ada apa semacam pengecekan gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalnya apa teman-teman ingat, ketika deploy kontrak ini kan ada ownernya tuh. Ownernya itu yang deploy kontraknya. Jadi kalau misalnya lihat di transaction nanti ada di bagian kontrak creation-nya. Nah, yang ini ya, si inilah dia ownernya gitu kan, yang tadi ada address untuk teman-teman ngedeploy. Nah, di sini saya ada pengecekan sedikit. Jadi sama sama kayak tadi saya ngecek function ownernya, jadi bisa pakai read contract, nge-read function ownernya dari kontrak dan tiri. Nah, returnnya itu akan berbentuk address. Nah, nanti saya cek tuh karena saya cek dengan address saya. Nah, address saya itu address user yang sedang login itu bisa didapetin pakai use account ini bisa diambil dari hooks-nya WACMI. Nah, di dalam ini pun ada beberapa data lain seperti misalnya change and ID, dia statusnya gimana gitu. Nah, tapi untuk kali ini saya pakai address saja karena ingin mengecek apakah addressnya sama dengan admin gitu. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi dicek apakah addressnya ada dan adminnya ada.
Kalau misalnya keduanya ada, kita cek tuh apakah addressnya false. Nah, is address equal ini bisa diambil dari VM gitu. Jadi VM dan WACMI ini saling ini ya, saling berkaitan gitu ya. Jadi karena WACMI juga dibuat on top of VM gitu. Jadi saling berkaitan lah satu sama lain. Nah, jadi dia bentuknya bulan gitu kan. Jadi kalau misalnya addressnya equals is admin. Kalau misalnya dia bukan admin, kita munculin apa blocker gitu ya, blocker seperti ini. Kalau misalnya dia bukan dia admin, dia akan muncul. Nah, di sini saya akan login ke akun adminnya ya, ke akun owner saya. Jadi kebetulan akun ownernya itu pakai MetaMask. Jadi ya saya bisa langsung connect ke MetaMask. Nah, addressnya udah berubah. Kemudian kita bisa ke admin lagi. Nah, baru dia bisa bisa muncul programnya gitu. Nah, di sini ya kurang lebih sama. Ada ada read kontrak sini buat buat menampilkan semua kontrak dan juga ada write kontrak. Nah, write kontrak di sini membuat program gitu ya. Ya, sekali lagi kurang lebih sama untuk membuat apa? Membuat program gitu ya. Bisa pakai apa? Write kontrak, kemudian dipakai bisa pakai ABI dari dalam dirinya, terus bisa langsung masukin address dalam dirinya. Nah, function yang dipakai itu create program. Jadi kalau misalnya kita lihat di apa Explorer-nya, kita ke section Read Write Contract, di sini ada create program. Nah, kita bisa lihat parameternya ada name, target, atau apa target alokasinya berapa, kemudian deskripsinya dan PIC-nya. Nah, seperti itu. Nah, dan yang tidak kalah penting juga parameternya ini harus berurutan ya, ya sama kayak ini sih, sama kayak function pada umumnya harus berurutan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung masukin aja program name-nya yang udah kita input. Ini kan program name-nya, deskripsi. Nah, ada PIC-nya juga seperti itu. Nah, jangan lupa juga apa? em, kan ada budgetnya ya. Jadi kita harus nge-parse juga apa? Value-nya ke value yang bisa dibaca blockchain-nya. Yang step selanjutnya kemudian sama juga hasil dari ini hash dan juga nanti transaksinya bisa ditunggu dan ya langsung deh kalau sukses nanti akan kebuat programnya. Karena sini program address nya mungkin saya masukin address yang lain. Nah, saya ambil random aja deh. So, ini budgetnya misalnya 50.000 langsung deh. Ya ini idenya beda bangsa pakai dan nanti ini. Ya seperti itu program create. Kalau misalnya kita refresh, ya ntar muncul lagi programnya ada dua, itu ada dua programnya. Oke deh, ya seperti itu nih sebenarnya kurang lebih. Jadi untuk allocat pun juga sama. Allocat ini ya apa sifatnya write kontrak, jadi ya sama aja sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat allocat font, ya sama aja pakai apa pakai write kontrak, masukin ABI-nya, masukin address-nya, panggil function-nya, masukin parameternya, beres kayak gitu. Ya, sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih ya untuk integrasi SolarKit dan juga cara kita integrasi front end ke smart contract. Sebenarnya cukup repetitif ya karena thanks to WACMI. Jadi ya benar yang kayak dibilang tadi Mas Talik Agus, mirip kayak middleware. Mungkin di sini sebagai ya, lebih tepatnya ini ya kayak helper gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke dokumentasinya WACMI gitu ya. Nah, WACMI ini seperti deskripsinya activity for Ethereum apps gitu ya. Ada juga untuk React gitu ya. Jadi kalau misalnya kita React, kita bisa lihat nih banyak banyak banget source yang bisa dipakai gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca dokumentasi WACMI-nya langsung gitu. Kayak tadi ini kan ada misalnya use rate contract kayak gitu kan, masukin API-nya, masukin address-nya, masukin function name-nya. Dan kalau rate contract juga sama yang kayak kita buat tadi, yang cukup declare rate contract-nya, kemudian masukin API, address, function name, argumen, kayak gitulah. Kalau mau custom sedikit modalnya, untuk saat ini kostumasinya hanya tema, jadi tema dark atau white aja. Tapi ya kedepannya nanti akan ada kustomisasi ya sesuai dengan desain sistem masing-masing. Tapi itu masih in progress, jadi tunggu aja. Jadi untuk sekarang itu masih light theme sama dark theme. Jadi kalau misalnya pakai dark theme, nanti kan kita pakai dark theme dari seller, kemudian masukin ke variable ke props timnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai dark theme
bentuknya kayak gini gitu. Oke deh, ya mungkin gambaran besarnya seperti itu untuk integrasi smart contract. Ya sebenarnya saya ada challenge ya untuk teman-teman. Tapi sebelum masuk ke challenge, barangkali ada yang mau bertanya dulu kali ya. Saya akan buka sesi tanya jawab. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Putar musik dikit deh. Eh, ini kenapa berat ya? Mungkin menunggu sampai jangan deh. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada yang mau bertanya, saya ada sedikit challenge. Medianya 2M. Makasih Mas. Iya, kita harus aja lah. Oke, challenge-nya mungkin kita mulai dari yang, kalau misalnya ada yang bisa jawab, bisa langsung open mic gitu ya. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Nah, di sini ada beberapa sampel code, dan sampel code ini ada bug-nya. Jadi, siapa yang bisa dapetin bug-nya? Bisa langsung open mic. Ya, siapa yang bisa dapetin bug-nya? Ini harusnya ada di codingan yang udah kita buat tadi. Port meta INV masih salah. Coba diperhatikan baik-baik lagi. Clue-nya, saya kasih clue ya. Clue-nya ada satu komponen yang hilang. Itu clue-nya. Saya boleh jawab nggak, Mas? Iya, silakan langsung. Ini kurang query client provider-nya nggak sih? Ah, Salah. cocok, udah benar. Jadi, ya, benar tadi dari Mas, siapa ya tadi yang ngomong. Jadi benar, yang kurang itu query client provider-nya. Jadi, ya, sesuai instalasi tadi, muncul apa, kita kurang, ini ya, kurang query client-nya. Tanpa query client nanti hooks dan record contract itu nggak jalan karena dia apa ya, dia dibuat, dia sebenarnya nge-extend Array query gitu sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah nih, ada bug juga sebenarnya, yang bisa jawab langsung bisa open mic ya. Biar ketahuan nih siapa aja yang tadi perhatiin. ABI-nya salah. Iya, benar. ABI-nya salah. Jadi karena di sini kita memanggil dengan entry address dan kita ada fungsi get all program, makanya karena ERC20 ABI itu nggak ada get all program, jadi ya itu dia. ABI-nya salah. Oke, mantap. Oke, mungkin ini ada lagi challenge-nya. Kali ini lumayan panjang dan sebenarnya ini basic React juga. Jadi siapa yang bisa temuin bug-nya bisa langsung open mic. Kalau dilihat sekilas sih nggak ada yang salah, tapi harusnya kalau misalnya dijalankan programnya akan crash. Clue-nya ini adalah basic React hooks. Jadi tidak ada hubungannya sama Slark, tidak ada hubungannya sama VM WACMI. Jadi basic React hooks. Belum import is ada SQL-nya, enggak, salah. Masih belum tepat. Ini case-nya ini ya, udah diimport semua ya case-nya. Ya ini biar ini sih biar nggak refresh kembali knowledge React-nya. Nah, jawaban Mas Taufik benar nih. Hooks tidak boleh dipanggil setelah return. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini kan ya, ada hooks, use account, use React contract, dan juga di sini ada is admin. Nah, di bawah is admin ini tuh ada kondisi gitu, kondisi true atau false, yang dimana mempengaruhi proses render dari komponennya. Nah, di bawah return, seharusnya itu dalam bukan cuma React ya, tapi dalam semua function, itu return itu harus paling terakhir. Jadi, tentu harus paling terakhir. Nah, karena rulesnya React itu tidak boleh kondisional render si hooks-nya, maka nanti ini akan error gitu. Errornya nanti ya kurang lebih tidak boleh conditional render si hooks-nya gitu. Jadi code yang benarnya adalah kita declare hooks-nya dulu semua paling atas, dan baru nanti conditional rendernya taruh paling bawah. Bentar lagi kah? Ya, ada lagi. Terakhir. Ini ya ini ada yang bisa find bug-nya. Ini kayaknya kepanjang saja, aku lupa nih. Saya yang buat, saya yang lupa nih. Ini kayaknya saya taruh deh. Udah enggak. Ada satu bug yang kecil banget. Nah, kira-kira apa nih? Harusnya tadi udah ke spoiler dikit. Ini codingannya ada di config. Ya, udah ke spoiler tadi. Ada config ya. Jadi untuk panggil function apa zip kita perlu passing config. Ya, tadi kayaknya saya lupa jelasin ya. Untuk manggil apa? Menggunakan si wait for transaction ini, kita itu misalnya wait for, kita perlu parameter yang pertama itu kita perlu panggil ini. Itu config yang udah dibuat di web3 provider tadi itu seperti ini kan. Nah, ini kita taruh di sini karena dia sifatnya di luar hooks gitu kan, jadi harus dipasin confignya. Nah gitu guys untuk integrasi smart contract-nya. Ya kesimpulannya sih kurang lebih sama ya. Untuk kita
untuk intinya untuk menulis dan membaca smart contract itu hanya perlu 2 hooks, pakai use smart contract. Dan juga highlight yang selanjutnya itu kita harus mengkonversi nilai angka dari blockchain ke JavaScript karena ya yang tadi JavaScript itu tidak bisa membaca nilai angka yang begitu panjang, kan JavaScript itu ada batasan maksimum integer seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk code-nya bisa dilihat di GitHub langsung. Kalau misalnya mau follow along juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mas Jason. Oke, thanks a lot Bro Ian untuk materi dari seller tentang integration seller kit dengan smart contract ya di front end-nya. Nah, saya lihat nih harusnya teman-teman kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum foto bersama saya ada pengumuman dulu. Pengumumannya hari Senin depan kita akan ada list online builders meet and greet yang mana kita akan memfasilitasi untuk teman-teman yang mungkin ada kesulitan apapun dalam development Web3 atau mungkin ideation dan sebagainya. Mungkin kita bisa berkumpul. Itu sesi lebih interaktif, jadi sesi 2 arah, kita lebih diskusi daripada pemaparan materi gitu. Nah, dan ada kemungkinan besar senior DevRel dari list juga akan hadir, ada kemungkinan. Terus next Wednesday, Rabu depan kita akan ada sesi terakhir, yaitu sesi ke-6. Itu adalah brainstorming Web3 ideas ya, untuk bagi teman-teman yang kita lihat masih lumayan banyak yang masih nggak tahu nih mau build apa. Kita akan fasilitasin sebuah fireside chat bersama Nathanael dari tim IDRX dan juga Mas Yanziro dari Dev Web3 Jogja dan juga belajar DeFi gitu. Jadi stay tune untuk acara-acara kita selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang masih ada kesulitan, jangan lupa kita masih ada terus di Discord, bisa mention Mas Ian, @IanSR kan. Ada Ya. juga Stefanus Deo untuk bagian front end-nya, ada William Heinrich, ada William Gondol, ada Heinrich, dan juga ada saya sendiri. Tinggal di mention aja. Jadi ya paling itu aja. Mungkin tiba saatnya kita pamitan dulu sebelum kita foto bersama. Oke, saya stop recording dulu.